Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengakuan pendapatan. Anggota dari kelompok 6 yaitu ada Intan Hilaliyah, ada Muhammad Fajar Gemilang, ada Nuridi Afrianti Nisa, saya sendiri, dan ada Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuridi Afrianti Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengakuan pendapatan dalam akuntansi. Pengakuan pendapatan merupakan pencatatan jumlah uang secara resmi ke dalam metode pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pengakuan pendapatan juga tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengakuan pendapatan. Tujuan utama dari pengakuan pendapatan adalah untuk menentukan kapan suatu penghasilan akan diakui sebagai pendapatan. Dalam hal ini, ada dua prinsip yang berlaku secara umum, yaitu cash basis dan accrual basis. Nah, poin yang selanjutnya itu ada prinsip pengakuan pendapatan, teman-teman. Secara teori, prinsip pengakuan pendapatan itu ada 4 poin. Yang pertama, itu ada barang atau layanannya itu sudah diberikan kepada pelanggan. Nah, jadi secara prinsip pendapatan itu dapat diakui jika barangnya itu sudah dikirimkan kepada pelanggan, baik langsung dibayar ataupun dibayar di kemudian hari, teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk jasa, dapat dikatakan pendapatan jika jasanya itu sudah kita kerjakan untuk kebutuhan pelanggan, teman-teman. Jadi walaupun kita belum menerima pembayarannya, tapi kalau misalkan kita sudah melakukan jasanya itu untuk pelanggan, itu sudah dikatakan pendapatan. Yang kedua itu sudah ada kejelasan mengenai pembayaran yang akan dilakukan pelanggan. Tentunya sudah ada perjanjian sebelumnya dengan pelanggan mengenai transaksi yang akan dibayar itu. Nah, yang ketiga itu ada nilai dari pembayaran adalah jelas pada suatu nilai tertentu. Nah, nilai uang yang akan dibayarkannya itu harus jelas, teman-teman, pada nilai tertentu. Nggak bisa kita kayak mengira-ngira atau terserah kita mau bayar berapa gitu. Nah, yang keempat itu ada jaminan bahwa pembayaran itu pasti dilakukan. Kalau transaksi langsung dan kas tentu itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau transaksinya kredit, di mana pembayaran itu akan dilakukan beberapa hari kemudian, maka harus ada prosedur yang jelas. Kapan nih kita akan mendapat pembayarannya dan ke rekening mana pembayaran itu akan dilakukan oleh pelanggan. Poin yang selanjutnya itu ada kriteria pendapatan, teman-teman. Di sini kontrak penjualan saja belum cukup untuk mengakui pendapatan, teman-teman. Kenapa? Karena sebelum barang atau jasanya itu selesai dikerjakan, walaupun jumlah rupiahnya telah terrealisasikan, tetapi karena belum adanya upaya yang membentuk pendapatan, jadi belum bisa adanya pengakuan pendapatan. Nah, katanya atas dasar konsep kesatuan usaha itu tuh tidak ada pendapatan tanpa upaya. Nah, tanpa upaya yang cukup, pendapatan itu tidak dapat diakui. Nah, terus di sini tuh ada 4 kriteria mendasar yang harus dipenuhi sebelum suatu item atau produk itu dapat diakui sebagai pendapatan, teman-teman. Apa saja sih? Jadi yang pertama itu ada definisi itemnya itu dalam pernyataan harus memenuhi definisi salah satu dari 7 unsur laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Nah, yang kedua itu ada item tersebut itu harus memiliki atribut yang relevan yang dapat diukur secara andal, yaitu seperti karakteristiknya, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur. Nah, yang ketiga itu ada relevansi informasi mengenai item tersebut itu mampu atau tidak membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keempat itu ada realitas informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar dan dapat diuji dan dinetralkan. Nah, dari 4 kriteria pengakuan itu nantinya itu akan diterapkan pada semua item yang akan diakui pada laporan keuangan, teman-teman. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya Muhammad Fajar Gemilang akan melanjutkan membacakan materi yaitu penyimpangan dari dasar penjualan. Nah, kenapa penyimpangan itu
bisa terjadi. Alasannya itu yang pertama untuk mengakui lebih awal bila terdapat tingkat kepastian yang tinggi mengenai jumlah pendapatan yang dibuat. Lalu yang kedua itu alasannya tuh menangguhkan pengakuan bila tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan maupun biaya cukup tinggi, atau kalau penjualan bukanlah suatu penyelesaian yang substansial dari progres menciptakan suatu laba. Selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu pengakuan pendapatan akuntansi pada saat penjualan. Jadi pendapatan dari kegiatan pabrik serta penjualan biasanya diakui pada saat penjualan point of sale. Namun ada 3 kondisi yang bisa memunculkan persoalan tersebut, yaitu yang pertama itu ada penjualan dengan perjanjian beli kembali. Bila terdapat perjanjian beli kembali dengan harga tertentu dan harga ini bisa menutup segala biaya persediaan lalu ditambah oleh biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang berkaitan itu harus tetap ada pada pembukuan penjualan. Nah, dengan kata lain tidak terjadi penjualan, maka persediaan dan kewajiban yang berkaitan itu harus tetap ada pembukuan penjualan. Lalu yang kedua itu persoalannya ada penjualan dengan hak retur. Jadi tersedia 3 cara pengakuan pendapatan alternatif jika penjualan menggunakan risiko kepemilikan yang berkepanjangan sebab pengembalian produk dalam akuntansi. Yang pertama itu ada tidak mencatat penjualan hingga semua hak retur habis masa berlakunya. Lalu yang kedua itu mencatat penjualan tetapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu memperhitungkan retur ketika terjadi penjualan. Selanjutnya FASB atau Financial Accounting Standard Board menyimpulkan bahwa bila suatu perusahaan memasarkan produknya tetapi memberikan pembeli hak untuk mengembalikan produk itu, maka pendapatan dari penjualan ini akan diakui pada saat penjualan hanya saat menyeluruh dari 6 keadaan berikut ini. Yang pertama itu ada harga penjualan terhadap pembeli pada hakikatnya konsisten atau fix atau bisa ditetapkan pada tanggal penjualan. Lalu yang kedua ada pembeli telah membayar pada penjualan atau pembeli mewajibkan atau berkewajiban untuk membayar pada penjualan. Dan keharusan itu tidak tergantung pada penjualan kembali pada produk tersebut. Yang ketiga itu ada kewajiban pembeli kepada penjual tidak akan berubah bila terjadi pencurian atau kerusakan barang. Lalu yang keempat tuh pembeli yang mendapatkan produk untuk dipasarkan kembali mempunyai substansi ekonomi yang terpisah dari diberi oleh penjual. Lalu yang kelima, penjual tidak mempunyai kewajiban yang signifikan atas performa produk di masa depan yang secara langsung bisa menyebabkan penjualan kembali produk itu oleh pembeli. Yang terakhir atau yang ketujuh, yang keenam, jumlah retur di masa depan bisa diestimasi secara pantas. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang thread loading dan channel stuffing. Apa sih thread loading itu? Thread loading merupakan praktik yang mencoba menampilkan penjualan, laba, dan pangsa pasar yang sesungguhnya tidak mereka miliki. Perusahaan membujuk para pedagang besar yang menjadi pelanggan mereka untuk membeli lebih banyak produk daripada yang bisa mereka jual kembali dengan cepat. Nah, kalau channel stuffing itu merupakan praktik yang sama namun dilakukan dalam industri perangkat lunak komputer. Nah, hal ini tuh dilakukan ketika sebuah produsen perangkat lunak ingin meningkatkan pundi keuangannya secara licik. Oleh karena itu, kedua praktik ini tidak boleh dilakukan atau dilarang untuk dilakukan karena praktiknya tidak baik seperti itu. Selanjutnya, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Nah, ada 2 cara atau 2 metode yang sangat berbeda untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang telah diakui oleh akuntan profesional. Yaitu yang pertama ada metode presentasi penyelesaian. Nah, metode ini tuh diterapkan bila estimasi progresnya, pendapatannya, serta tarifnya itu telah sesuai persyaratan dan seluruh persyaratannya juga sudah terpenuhi. Nah, persyaratannya itu yang pertama, di dalam kontrak itu secara jelas telah memastikan
bahwa hak-hak yang bisa dipaksakan pelegalannya mengenai barang atau jasa yang akan diberi dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, imbalan yang akan dipertukarkan, serta metode dan syarat penyelesaiannya. Terus, syarat yang kedua, pembeli bisa untuk memenuhi segala kewajiban dalam kontrak tersebut. Terus yang ketiga, kontraktor juga harus melakukan kewajiban kontraktualnya. Nah, metode yang kedua itu metode kontrak selesai. Nah, metode ini tuh wajib diterapkan apabila satu, punya kontrak jangka pendek, yang kedua, berbagai syarat penyelesaian tidak terpenuhi. Terus yang ketiga, terdapat bahaya yang melekat dalam kontrak di luar resiko bisnis normal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menilai presentasi penyelesaian. Ada beragam cara yang kini diterapkan dan diaplikasikan untuk menilai kemajuan suatu kontrak. Cara ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama ukuran masukan. Untuk menggunakan cara ini, maka harus ada standar untuk menilai kemajuan ke arah penyelesaian pada tanggal interim tertentu. Yang kedua, ukuran keluaran. Ukuran keluaran dibuat dengan hasil yang sudah dicapai, termasuk dalam kategori ini adalah cara yang didasarkan pada unit yang dibuat dan pertambahan nilai atau values added. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.